Bismillahirrahmanirrahim. Takwa merupakan sesuatu yang sangat penting. Apalagi di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh fitnah. Di saat kita mendapatkan benturan-benturan besar dalam kehidupan yang sudah banyak maksiat, maka ketakwaan untuk menjaga diri kita itu sangat penting sekali. Manusia tidak akan selamat dari segala fitnah yang ada. Cengkeraman maksiat di akhir zaman, kecuali dengan meningkatkan kualitas takwa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Orang yang beriman disuruh takwa dalam perintah ini. Ayat yang kedua dikatakan, fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu kepada Allah semampu-mampunya kamu. Arti daripada ayat ini bukan berarti kita diperintahkan untuk takwa semau kita, semampu kita. Tidak. Bukan itu artinya. Tetapi kita diperintahkan oleh Allah untuk takwa dengan sungguh-sungguh. Karena ayat ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Supaya kita bertakwa dengan sungguh-sungguh, yang mana dengan ketakwaan kita itu mampu membentengi kita dari kemaksiatan. Mampu menghindarkan kita dari segala fitnah. Ini maksudnya. Sungguh-sungguhlah kamu bertakwa. Betul-betullah kamu bertakwa. Usahakan ketakwaan itu ada pada diri kamu. Dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya kamu terselamat dari fitnah. Supaya kamu terhindar daripada maksiat. Inilah maksud daripada ayat. Fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu kepada Allah sesungguh-sungguhnya. Semampu-mampunya. Nah. كلمة التقوى هذه نسمعها كثيرا. ما هو معنى التقوى؟ ما المعنى؟ ما المراد من كلمة التقوى؟ إذا قلت هذه الكلمة، إذا قلتها لأحد قد ينطفئ قلبه ويرتعب. اتق الله في عملك، اتق الله في أخلاقك، في جيرانك، في أهلك، في زوجتك، في أولادك، في كل شيء. ما هي التقوى؟ ما معنى التقوى؟ التقوى كما قال سيدنا علي رضي الله كرم الله وجهه، علي بن أبي طالب، التقوى هي الخوف من الجليل، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. أنك تتقي الله سبحانه وتعالى، أولا تخاف من الجليل وهو الله سبحانه وتعالى، تجعله دائما أمام عينك. إذا فعلت أي شيء أولا تسأل نفسك هل هذا يرضي الله أم لا يرضي الله. الخوف من الجليل في كل عمل تفعله أو تعمله تنظر إلى الله سبحانه وتعالى، هل يرضى الله عن هذا العمل أو لا يرضى عنه. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل بما أنزل الله سبحانه وتعالى وبما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والاستعداد ليوم الرحيل. عندما تفعل شيء تنظر إلى الله سبحانه وتعالى، تخاف منه، هل هذا الشيء قال عنه الله سبحانه وتعالى وأمر به أم لم يأمر به. هذا الشيء عندما أنا سأموت هل سينفعني أو لا ينفعني. الاستعداد ليوم الرحيل. Jadi dikatakan bahwa kita ini sering mendengar kalimat takwa, kata-kata takwa, ucapan takwa, nasihat takwa. Sering kita dengar. Apa sebetulnya makna daripada takwa itu? Kok kita selalu disuruh di dalam Al-Quran, dalam khutbah, disuruh bertakwa kepada Allah. Takwalah kamu di dalam hartamu, takwalah kamu di dalam keluargamu, takwalah kamu dalam pekerjaan kamu, takwalah kamu dalam perkataan kamu, takwalah kamu dalam akhlak kamu. Kita selalu disuruh takwa dalam segala hal. Apa sebetulnya?
arti takwa itu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mendefinisikan takwa menjadi 3 bagian. Yang pertama, al-khaufu bil jalil. Orang yang takwa itu orang yang selalu takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Arti takut kepada Allah itu bagaimana? Takut jangan sampai Allah murka dengannya. Takut jangan sampai Allah marah dengannya. Takut jangan sampai Allah kecewa dengannya. Jadi dia tata hidupnya. Dia tata dirinya jangan sampai Allah Subhanahu wa taala murka kepada dia. Ini namanya orang takwa. Hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam berkata, ya. Karena apa? Karena dia takut kepada Allah. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Orang yang takwa itu orang yang selalu siap mengamalkan perintah Allah. Tanzil itu apa-apa yang datang dari Allah. Siap diamalkan. Tidak terlalu banyak racian di kepalanya. Tidak terlalu banyak pertanyaan di otaknya. Apa-apa yang datang dari Allah, dia yakin dan dia amalkan. Ini namanya orang takwa. Apa yang mau diragukan lagi? Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya segala-galanya. Allah yang menguasai diri kita. Kita adalah ciptaan Allah. Dunia ini juga dikendalikan oleh Allah. Maka apa-apa yang datang dari Allah, itulah yang terbaik untuk kita. Yang ketiga, makna takwa adalah al-istidad di yaumir rahil. Orang yang bertakwa itu orang yang selalu mempersiapkan diri. Dia yakin, dia tahu bahwa kehidupan dunia sementara dan dia akan berangkat pergi untuk menghadapi kehidupan yang panjang, yang sebenarnya, kekal abadi selama-lamanya. Mau nggak mau, siap nggak siap, suka nggak suka, harus berangkat. Maka orang takwa istidad di yaumir rahil. Dia selalu mempersiapkan diri untuk perjalanan panjang setelah datangnya kematian. Jadi segala sesuatu yang dia lakukan, yang dilakukan oleh orang takwa ini, segala sesuatu yang berbarometer akhirat. Kalkulatornya akhirat. Ini sering saya ulang-ulang. Karena apa? Karena dia yakin setelah mati ada perjalanan panjang. Setelah mati ada hisab. Setelah mati ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa saya tinggalkan. Maka dia ukur, kata-katanya diukur, sikapnya diukur, geraknya diukur. Apakah ini menguntungkan saya di akhirat atau mencelakakan saya? Ini definisi daripada takwa. Takut kepada Allah, mengamalkan apa yang datang dari Allah, dan selalu mempersiapkan diri untuk pulang kepada Allah. Paham? هذا هو معنى كلمة التقوى. إذن ما الفائدة عندما نتقي الله عز وجل؟ ماذا يعود علينا؟ قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا في الدنيا. الذي يتقي الله سبحانه وتعالى الله يجعل له مخرجا، يجعل له فرجا، يجعل له من كل ضيق مخرجا، من كل كربة فرجا وانفراجا لهذه الكربة، ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله يعطيه رزقه من جهة ومن وجهة ومن مكان لا يعرفه، من باب لم يطرقه، من مكان لم يكن على باله. هذا بسبب أنه يتقي الله سبحانه وتعالى. Maka ketika orang itu bertakwa, dia pasti akan mendapatkan balasan dari Allah atas ketakwaan tersebut. Apa ganjaran yang akan diperoleh orang yang takwa? Apa balasan Allah bagi orang yang bertakwa? Balasan Allah bagi orang yang bertakwa sangat banyak sekali. Baik di dunia, apalagi di akhirat nanti. Di dunia apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan di dunia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
Allah Subhanahu wa taala akan berikan untuknya makhraja, jalan keluar. Jalan keluar. Dari kesulitan, jalan sama Allah. Dan jalannya tidak susah, jalannya mudah. Bukan hanya itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan mendapatkan rezeki, Allah akan datangkan rezeki untuknya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bukan jalan yang dia rencanakan. Bukan dari jalan yang dia kira, yang dia sangka. Karena Allah mampu untuk mendatangkan rezeki kepada kita dengan cara apa saja. Masuk akalkah, tidak masuk akalkah, terencanakankah, tidak terencanakankah, diketahui terlebih dahulu, tidak diketahui terlebih dahulu, itu haknya Allah. Itu kuasanya Allah. Dan Allah mampu untuk mendatangkan rezeki kepada kita dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bagi siapa itu? Bagi orang yang takwa. Dikasih jalan keluar dan didatangkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Banyak orang mendapatkan jalan keluar, tapi sulit, tapi susah. Ada jalan keluar, tapi repot. Nah, ini bukan orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa itu dikasih jalan keluar dengan mudah. Karena apa? Karena dia takwa kepada Allah. Nah, ini sebab. Nah. والآيات كثيرة جدا في القرآن، ولكن نختم بهذه الآية التي تجمع فائدة التقوى أو ما يعود علينا من تقوى الله عز وجل في الدنيا والآخرة. قال الله في سورة الأنفال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. عندما تتقي الله سبحانه وتعالى يجعل لك فرقانا، تكون في مكانة خاصة عند الله سبحانه وتعالى، تكون من عباده المتقين، ويعطيك النصر في الدنيا وينتصر لك حتى وإن كنت ضعيفا، ويكفر عنكم سيئاتكم. إن تتقي الله سبحانه وتعالى الله يكفر عنك سيئاتك ويغفر لك والله ذو الفضل العظيم. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan keuntungannya orang takwa. Banyak. Di antaranya ayat tadi. Itu keuntungan yang ada di dunia, yang Allah berikan untuk kita di dunia. Lalu di akhirat bagaimana? Waduh, kalau di akhirat ya sudah jelas. Orang yang bertakwa itu orang yang dimuliakan oleh Allah, dikasih tempat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari malapetaka akhirat nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Ya, orang-orang yang bertakwa itu nanti akan digiring menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang berikutnya ini dikumpulkan. In tattaqullaha, apabila kamu takwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah akan berikan kepada kamu furqana. Jadi hidup kamu itu akan dibimbing oleh Allah. Hidup kita itu akan dijaga oleh Allah. Dikasih tahu oleh Allah. Diletakkan oleh Allah di tempat-tempat yang baik, yang selamat. Diberikan pembeda oleh Allah. Ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram, ini hak, ini batil. Dikasih tahu oleh Allah, dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita takwa kepada Allah. Yaj'al lakum furqana. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Jadi ketakwaan itu mengampuni dosa. Manusia banyak masalah dalam hidupnya. Penyebabnya apa? Karena dosa. Coba bersihkan hidup kita dari dosa. Maka masalah itu akan hilang dengan sendirinya. Hati akan tenang, rezeki akan berkah, ya kan? Badan akan sehat. Tapi ketika kita banyak melakukan dosa, na'udzubillah, summa na'udzubillah, permasalahan itu akan bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita. Ya, karena dosa itu penyebab datangnya masalah.
Dengan ketakwaan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah ampunkan dosa-dosa kita, dimaafkan kesalahan-kesalahan kita. Wa yaghfir lakum, dan diampunkan. Kesalahan dimaafkan, dosa diampunkan. Kesalahan dimaafkan, dosa diampunkan. Kesalahan dimaafkan, dosa diampunkan. Wallahu dzul fadlil azim. Ya, dan bagi Allah itu mudah. Bagi Allah untuk memberikan karunia kepada kita, mengampunkan dosa kita, memaafkan kesalahan kita, menyelesaikan masalah kita, melapangkan hati kita, memberkahi rezeki kita. Itu bagi Allah mudah. Kenapa? Karena Allah punya kemuliaan yang besar. Allah punya karunia yang besar. Allah Subhanahu wa taala dzul fadlil azim. Wallahu dzul fadlil azim. Allah punya kemuliaan, keutamaan yang besar. Bagi Allah tidak susah. Nah. هذه الكلمة عظيمة جدا. تقوى الله عز وجل عظيمة جدا. والله أرسل جميع أنبيائه بالتقوى. جميع الأنبياء يقولوا لقومهم فاتقوا الله وأطيعون. نوح عليه السلام ولوط وهود ويونس وصالح كلهم فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله وأطيعوا أمري. كلهم قالوا لهم أنبياءهم تقوى الله عز وجل وإطاعة أمره، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر الأنبياء عليهم السلام جميعا، لأنها أمرهم من أمر الله سبحانه وتعالى. Semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyeru umatnya untuk takwa kepada Allah. Ya, semua nabi, Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam, Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, semua para anbiya sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya untuk bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena takwa ini asas. Takwa ini pondasi, takwa ini sangat penting. Maka semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini menyuruh umatnya untuk selalu bertakwa kepada Allah. Nah, walakin lam yattaqullaha fa'adzabahum Allah subhanahu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengancam. Kalau manusia ini terus bandel, tidak mau juga takwa kepada Allah, bahkan mereka menantang Allah Subhanahu wa taala, maka suatu saat ketika murka Allah datang, orang-orang itu akan terkena azab yang Allah turunkan. Orang-orang yang bandel kepada Allah, menantang Allah Subhanahu wa taala, saat murka Allah datang, mereka akan terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini terjadi pada umat-umat terdahulu. Ketika Allah kirimkan nabi, nabinya mengajak kepada kebaikan, umat itu terbagi menjadi dua. Ada yang menerima ajakan nabinya, ada yang menolak. Ada yang taat, ada yang ingkar. Maka saat itu nabinya sudah tidak tahan. Nabinya angkat tangan minta kepada Allah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa nabinya. Kabulkan doa nabinya, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan azab bagi mereka. Maka mudah-mudahan kita ini tergolong dari orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tergolong dari orang-orang yang dikenakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian semua atas datangnya fitnah. Takwalah kalian kepada Allah. Fattaqu fitnatan. Takutlah kalian. Takwalah kalian dengan memperbaiki kualitas takwa supaya tidak terkena musibah. Karena ketika musibah itu datang, dia akan menimpa semua orang. Kenapa sebabnya? Karena yang takwa diam saja. Yang takwa tidak mengajak saudaranya untuk takwa juga. Tidak mengingatkan anak istrinya untuk takwa. Tidak mengingatkan tetangga kanan kirinya untuk takwa. Sehingga kemungkaran, kemaksiatan merajalela terjadi di mana-mana. Datang azab Allah, datang murka Allah, semuanya akan terkena. Nah, ini yang berbahaya. Maka kita harus punya pondasi yang namanya takwa,
dan semampu kita ajak saudara-saudara kita untuk sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Hah? Nah. تدخل على الحديث. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس قال أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. طيب الله سبحانه وتعالى في هذا لما قال إني جاعل في الأرض خليفة لم يخلق آدم عليه السلام وقتها، ولكن هو يخبر الملائكة. فهناك أمر عجيب، كيف علمت الملائكة أن هذا الخليفة سوف يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ هناك آراء مختلفة بين أهل العلم، منهم من قال بسبب أن الجن هم أول من سكنوا الأرض فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء فعذبهم الله سبحانه وتعالى، فعلموا أن كل من يسكن هذه الأرض سيكون مثل هؤلاء الجن. ورأي الآخر أن الله سبحانه وتعالى أطلعهم على صفات هذا المخلوق هذا الخليفة، فعلموا وتوقعوا أنه يفسد في الأرض ويسفك الدماء. Jadi hadis yang kedua ini dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun qadira wa inna Allaha mustakhlifakum wa inna Allaha mustakhlifukum fiha wa yanzuru kaifa ta'malun wattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat bin nisa." Rawahu Muslim. Jadi Nabi SAW bersabda bahwa dunia ini ulwah, manisan, qadirah, ya, dunia ini seperti sesuatu yang menggiurkan, sesuatu yang terhiasi, sesuatu yang manis untuk manusia. Wa innallaha mustakhlifukum. Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan dunia ini kepada kamu. Supaya kamu jaga, supaya kamu rawat, supaya kamu berbuat baik di dalamnya, supaya kamu meneruskan keinginan Allah di dunia ini. Ini arti khalifah sebenarnya. Ya, arti daripada khalifah ini meneruskan kehendak Allah, keinginan Allah pada makhluk-makhluknya. Allah itu punya sifat Razak, Maha memberi rezeki. Maka kita manusia harus juga memberikan sebagian rezeki kita untuk orang lain. Allah punya sifat Ghaffar, Maha pengampun. Kita juga harus meneruskan sifat itu. Orang yang berbuat salah kepada kita, kita maaf. Ya, jadi kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala khalifah di muka bumi ini untuk menciptakan kedamaian, untuk menciptakan kebaikan, untuk mengayomi manusia. Bukan bikin masalah, bukan bikin pertengkaran. Ya, ini maksudnya. Innallaha mustakhlifun. Ya. Kemudian Wayanzuru kaifa ta'malun, dan Allah akan melihat apa yang kau amalkan di dunia. Allah datangkan kamu ke dunia untuk niat yang baik, tujuan yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kamu khalifah di muka bumi ini. Allah akan melihat benar enggak kau lakukan hal itu dalam kehidupan kamu. Maka dipesan oleh Nabi, fattaqud dunya, takwalah kamu dengan dunia, hati-hatilah kamu dengan dunia. Jangan sampai kamu salah memandang hakikat dunia. Wattaqun nisa, hati-hatilah kamu dengan fitnah wanita. Banyak manusia yang tergelincir, hancur gara-gara fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat bin nisa. Karena sesungguhnya pertama kali fitnah datang kepada Bani Israel pada wanita. Ya, hati-hati. Itu arti takwa. Hati-hati dengan dunia. Jangan salah kita menyikapi dunia. Hati-hati dengan wanita. Jangan salah kita menyikapi wanita. Dahulu, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan manusia, belum ada manusia.
Allah beritahu kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan ciptakan di muka bumi yang namanya khalifah. Manusia. Untuk menjadi khalifah di muka bumi. Untuk menjadi kebaikan di muka bumi. Malaikatnya kaget. Dia katakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai Allah, kata malaikat, kenapa harus diciptakan manusia? Kenapa harus diciptakan makhluk yang lain? Yang nanti mereka itu hanya membuat pertengkaran dan pertumpahan darah saja. Mereka hanya buat kerusakan-kerusakan dan buat pertumpahan darah. Sedangkan kami ini malaikat selalu bertasbih dan mensucikan Engkau ya Allah. Jadi seperti itu. Sifat manusia ini cenderung membuat kerusakan. Maka kita harus takwa kepada Allah. Supaya sifat buruk itu tidak masuk pada diri kita. Supaya sifat yang dikhawatirkan itu tidak ada pada diri kita. Kita harus waspada, kita harus ingat, kita harus jaga. Selalu stabil dalam kondisi takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga maksud Allah menjadikan kita khalifah di muka bumi ini betul-betul bisa kita lakukan. Sudah masuk waktu ya? Sudah? Hah? 5 menit lagi? 10. Surat tapi. Nah. واتقوا الدنيا واتقوا النساء. الله سبحانه وتعالى أمرنا بتقوى الله سبحانه وتعالى وتقوى الدنيا. نتقي الدنيا يعني نبتعد عن شرور الدنيا. نتقي الله في الدنيا، نتقي الله في عمل الدنيا، نتقي الله في النساء أو واتقوا النساء. نبتعد عن فتن النساء. لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن 3 من بني إسرائيل لما دخلوا إلى غار ونزلت الصخرة فما استطاعوا أن يخرجوا فقالوا لبعضهم لن ينجينا الله مما نحن فيه إلا الدعاء، فادعوا الله أن ينجينا بخير فعلتموه. فأخذ الأول يدعو والثاني يدعو والثالث كان يدعو ويقول، وذكر موقف فعل فيه الخير وكان يقول كانت لدي ابنة عم وكنت أحبها حبا شديدا وطلبتها ولكن رفضت، فتعسرت أمورها وأصبحت عندها كربة، فأتت إلي تطلب مني المال، فقال لن أعطيك المال حتى تمكنيني من نفسك. لن أعطيك أي مال حتى تمكنيني من نفسك. فرفضت هذه الفتاة وهي ابنة عمه، سبحان الله، يهتك عرضه بيده، فقال لها ستعودي إلي. فضاقت على هذه الفتاة الدنيا كلها بما رحمت، فذهبت إليه وطلبت منه المساعدة في مقابل أن تمكنه من نفسه. فلما دخل إلى الغرفة وقال في الحديث فجلس منها مجلس الرجل من زوجته، جلس منها مثلما الرجل يجامع زوجته لكن لم يبدأ في الجماع. فقالت له يا هذا اتق الله، اتق الله ولا تخط الخاتم إلا به. فيقول فقمت عنها وهي أحب النساء إلى قلبي ولكن لن أدخل بها ولن أغضب ربي سبحانه وتعالى. فأنت انظر في هذه الحالة، جلس منها مجلس الرجل من زوجته. سؤال لك، إذا كنت أنت مكانها وقالت لك اتق الله ماذا تفعل؟ هل ستتقي الله وتقوم عنها أم تستمر؟ هنا وقفة مع النفس، محاسبة للنفس. كيف إذا كنت أنت في هذا الموقف كيف تتعامل؟ هل تتقي الله سبحانه وتعالى وتقوم عنها؟ تستمر. Jadi satu kisah
yang menceritakan ketakwaan seorang laki-laki sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW, peristiwa yang pernah terjadi pada Bani Israel. Inna awwala fitnata Bani Israel kanat bin nisa. Sesungguhnya pertama kali fitnah yang datang pada Bani Israel adalah wanita. Maka hati-hatilah kita. Berapa banyak orang-orang hebat, orang-orang besar hancur gara-gara wanita. Berani korupsi gara-gara wanita. Bunuh diri gara-gara wanita. Mencuri gara-gara wanita. Menipu gara-gara wanita. Banyak hal-hal. Mungkaran yang terjadi disebabkan gara-gara salah jalan. Seorang laki-laki mengejar wanita. Mencari wanita. Memuaskan dan melampiaskan syahwat. Satu kisah. Ketika 3 orang yang berjalan di dalam hutan, kemudian dia masuk ke dalam gua. Dia berjalan ke sebuah tempat, dia masuk ke dalam gua tanpa disadari, tanpa diketahui, meluncur batu besar dari atas, menutup pintu gua. Batunya besar, tidak bisa didorong, tidak bisa dipindahkan. Saat itu kondisi dan keadaan beda dengan sekarang. Tidak ada apa-apa, tidak bisa komunikasi. Mereka yakin hal ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa menyelesaikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 orang ini bermunajat kepada Allah dengan amalannya masing-masing. Yang satu munajat dengan amalan karena dia ikram orang tuanya, yang satu munajat dengan amalan karena dia memberikan upah yang utuh kepada pekerja-pekerjanya. Yang satu lagi ini, orang yang takwa kepada Allah dengan fitnah wanita. Dia bercerita, ya Allah, saya ini sangat suka, cinta dengan anaknya paman saya. Dialah wanita yang paling saya cintai di dunia. Dan saya betul-betul berharap dia menjadi milik saya. Diincar betul wanita. Maka suatu hari dia datang, ya, untuk melamar si wanita itu. Ceritanya begitu. Tapi wanita itu menolak. Wanita itu tidak mau. Maka dia sedih. Dia gelisah karena tolakan si wanita tersebut. Ya, suatu hari, entah berapa lama setelah peristiwa itu, wanita itu dalam keadaan kondisi yang memprihatinkan. Dia sangat memerlukan uang, sangat memerlukan makanan, sangat memerlukan sesuatu. Dia datang kepada laki-laki itu, karena itu masih keluarganya. Ternyata laki-laki itu mengatakan, saya akan berikan apa yang kau mau, kalau kamu mau menyerahkan dirimu kepada saya. Kata si laki-laki tersebut, karena memang dia mengincar betul wanita itu. Tapi wanita itu mengatakan, karena dia wanita yang takwa kepada Allah, oh kalau itu permintaan kamu, saya tidak mau. Saya tidak mau. Maka pulanglah wanita itu. Si laki-laki ini berharap supaya masalah wanita itu semakin besar. Sehingga dia datang kepada. Ternyata benar. Penderitaan wanita itu semakin parah. Semakin berat. Ya. Sehingga wanita itu mendatang kepada si laki-laki. Menyerahkan dirinya kepada laki-laki. Maka laki-laki itu menyanggupi. Dengan syarat wanita itu menyerahkan diri. Ketika mereka berdua ada di dalam sebuah ruangan yang tidak ada orang lain lagi di situ. Tidak ada orang lain lagi di situ. Hanya mereka berdua. Dan si laki-laki ini sudah berada pada posisi bagaimana seorang suami menjima istri. Sudah dalam posisi seperti itu. Tiba-tiba keluar dari lisan wanita tersebut, ya fulan ittaqillah. Wahai fulan, takwalah kamu kepada Allah.
Takutlah kamu kepada Allah. Jangan kau lepaskan syahwatmu di tempat yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mendengar kalimat takwalah kepada Allah, si laki-laki ini bergetar, langsung lemas, dan dia tinggalkan wanita tersebut. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Uang sudah diberikan, apa yang dia mau sudah dikasih. Dengan syarat dia mau memberikan dirinya kepada laki-laki. Ternyata setelah peristiwa hampir terjadi, sudah dalam posisi seperti itu, keluar dari lisan wanita itu, takwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Jangan kau lepaskan syahwat kecuali di tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu laki-laki pun urungkan niat buruknya. Dia tinggalkan wanita itu dan diikhlaskan apa-apa yang sudah diberikan kepada wanita. Maka dia berdoa, ya Allah, kalau hal itu aku lakukan betul-betul karenamu ya Allah, maka lepaskanlah aku dari musibah itu. Maka batu besar itu terbuka dan mereka keluar dari gua tersebut. Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Itulah yang namanya takwa, takut kepada Allah. Walaupun dalam kondisi posisi yang betul-betul seakan-akan menguntungkan kita, menyenangkan kita, memuaskan kita. Tapi mana sifat takwa kita? Kalau hal itu ada pada diri kita, terjadi pada diri kita, apakah kita kuat meninggalkan sesuatu yang kita sangat senangi karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itulah sifat daripada orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa itu Allah selamatkan, Allah berikan jalan keluar untuk. Dan Allah datangkan rezeki dari jalan yang tidak disangka. في هذا الباب تعرفنا على معنى التقوى، هي مخافة الله سبحانه وتعالى، والعمل بما أنزل الله بما أمر به، والابتعاد عما نهى عنه، وأن نجعل وأن نستعد ليوم الرحيل، يوم السؤال، لما يسألنا الملكان، لما يسألنا الله عز وجل ماذا فعلت؟ لماذا انتهكت حرمتي؟ لماذا فعلت أمر نهيتك عنه؟ فإذا وضعنا هذه الثلاثة أمام أعيننا استطعنا أن ننجو يوم لا نجاة إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا أولا. Jadi kita sebenarnya untuk mencari solusi dalam kehidupan kita ini tidak sulit, tidak repot. Semua kita pasti mau selamat, semua kita pasti mau bahagia, semua kita pasti mau aman, semua kita pasti mau sehat, semua kita pasti mau sukses dunia dan akhirat. Terus bagaimana caranya? Ya caranya takwa kepada Allah. Kan janji Allah jelas. Itu di dalam Al-Quran. Itu di dalam hadis. Kok kita kurang yakin? Kok kita kurang percaya? Takwa kepada Allah. Janji Allah akan datang kepada kita. Buktikan dulu ketakwaan kita kepada Allah. Maka kita akan saksikan datangnya janji-janji Allah kepada kita. Jangan kita balik. Saya mau ini ya Allah. Baru nanti saya takwa. Tunaikan dulu hajat saya ya Allah. Baru saya akan taat kepadamu. Jangan dibalik. Kita dulu takwa. Baru hajat kita ditunaikan oleh Allah. Kita dulu ibadah. Baru permintaan kita dikasih oleh Allah. Kan konsepnya begitu. Iya karena butuh. Iya karena nasta'in. Sembah dulu Allah. Baru Allah berikan permintaan kita. Sembah dulu Allah. Allah tunaikan hajat kita. Takwa dulu kepada Allah. Diselesaikan masalah kita. Ditenangkan hati kita. Diberkahi rezeki kita. Jadi jelas, gampang, mudah. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dunia akhirat, takwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah itu saja yang
kita muzakarahkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Baik, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.